Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dalam selalu dan keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya dengan sebuah judul, ternyata ini yang dia rasakan ya. Apa sih yang ternyata dia rasakan? Ternyata ini yang dia rasakan, perih tak terelakkan. Wow, ada yang merasa perih tak terelakkan ya, ternyata ya. Oke. Kenapa ada yang merasa perih tak terelakkan? Kita akan lihat cerita kalian. Oke, kita akan membuka pembacaannya. Hap. Ada seseorang yang ternyata masih menyimpan sebuah perasaan ke kamu. Masih ada asmara di sana, masih ada kepikiran tentang kamu, dan masih ada pikiran-pikiran yang tidak bisa terelakkan ya, kalau Sora lihat di sini. Nah, namun kamu berdealing mungkin dengan seseorang yang sebelumnya mungkin tidak benar-benar tegas dalam memilih mau siapa, mau gimana ya. Kamu berdealing dengan beberapa dari mereka adalah seseorang yang cenderung punya lebih daripada satu lovers atau satu pasangan ada, atau yang mungkin menduakan, mentigakan, mensepuluhkan kamu. Pokoknya intinya adalah dia itu masih dalam periode yang ragu-ragu sebenarnya sama apa yang mau dia pilih dan apa yang dia mau. Itu ada. Oke. Nah, itu yang jadi mungkin kendala ya, karena kamu mungkin sudah menunggu untuk sebuah kepastian hubungan itu yang penuh dengan kebingungan, tidak bisa dia putuskan. Seperti kayak aku mau ini, aku mau itu, mau semuanya. Oke. Kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja sangat agresif ya, dalam artian sangat ego. Kadang-kadang dia memang berani tapi menjadi terlalu berani. Kadang-kadang dikuasai oleh hawa nafsu yang terlalu besar ya, mendominasi, itu juga ada. Tapi di sini energi divine maskulinnya sangat kuat ya. Jadi mungkin kamu juga terpesona oleh energi dia yang penuh dengan divine maskulin. Seseorang ini seseorang yang charming, yang bisa mempergunakan energi dia ya. Secara tampilan fisik itu tampan, cantik lah ya gitu loh, dengan pesonanya yang berani kalau Sora lihat ya. Hanya kadang-kadang ya itu ya, kadang-kadang menjadi bisa terlalu agresif. Oke. Orang ini itu adalah orang yang kamu kadang-kadang mengalami kebingungan dengan cara pikir dia. Apa sih yang sebenarnya dia pikirin? Apa yang sih sebenarnya dia mauin gitu ya. Kalau Sora lihat, banyak dari mereka yang merasa kayak punya kontrol sama relationship sama kamu, atau punya power sama relationship sama kamu, sehingga banyak yang bersikap cuek, acuh tak acuh, yang seperti membiarkan hubungan itu ada di sana jalan gitu loh ya. Tapi ya dibilang jalan-jalan tapi nggak jelas arahnya ya. Ada juga di sini yang masuk dalam hubungan yang menggantung ya, antara dibilang cuma teman doang juga tapi nggak teman, dibilang punya relationship tapi kok begini gitu ya. Nah, ini adalah hubungan juga yang mungkin banyak membuat kamu dalam situasi yang serba salah, sedang dalam situasi yang serba bingung ya. Jadi kayak bingung ya, kudu ngapain, kudu gimana ya. Jadi kayak banyak yang karena mungkin kamu masih sayang dan sebagainya, kamu pun seperti ikut-ikutan menggantung ya. Karena dia menggantung, kamu juga mungkin sebelumnya banyak yang menggantung. Oke. Seseorang ini kadang-kadang penuh dengan teka-teki ya, yang membuat kamu banyak bertanya-tanya ya. Orangnya kadang-kadang bisa moody ya, orang yang mendominasi, ingin memenangkan segala sesuatunya, bersifat posesif dan protektif. Makanya tidak mungkin dia akan melepaskan sesuatu yang dia sayang dengan begitu saja ya. Ada yang punya memang aura-aura wibawa tadi ya, energi maskulin tadi yang membuat sangat besar sekali ya. Kamu dengan orang itu banyak teka-tekinya, banyak kebingungannya ya. Oke. Orang ini untuk masalah finansial itu masih dalam periode membangun finansialnya ya. Ada, tapi ada satu keinginan kayak ada yang baru mulai untuk mulai kerja lagi, mulai investasi lagi, mulai bisnis baru lagi ya.
Beberapa dari segi umur itu memang lebih muda atau sepantaran sama kamu, atau dari segi perilaku ya. Kalau nggak dapat bentuk, dapat sifat ya. Ini masih orangnya itu masih sering sekali dipenuhi dengan sisi kepo, sisi mau tahu segala sesuatunya. Nah, makanya itu kenapa bisa jadi mendua hati dan kebimbangan segala macam. Kadang-kadang ketika ada yang mendekati atau ada orang yang hadir baru dalam hidupnya dia, gitu ya, masih ada sisi yang kayak kepo, dia mau tahu orang lain juga. Oke, sekarang kita mau lihat secara garis besar ya, apa sih yang mungkin menjadi isu di antara kalian selain sikapnya dia yang penuh dengan kebimbangan. Oke, banyak sikap dia itu yang ambigu ya, banyak segala sesuatu yang masih ada yang dia tutupi, ada yang terlalu banyak ingin ini dan itu ya. Begitu banyak daya hayalnya dia gitu ya. Nah, jadi kalau dia punya pasangan juga banyak banget ekspektasinya. Kalau soal lihat di sini banyak yang ngawang-ngawang, artinya ini juga bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang banyak janji-janji aja sama kamu ya, tapi janji-janji itu seperti nggak tahu prioritasnya mau di mana. Orang yang tidak bisa memprioritaskan memprioritaskan apa yang harus dia lakukan duluan gitu loh. Jadi kebingungan, seperti mau semua-muanya, sehingga prioritas itu nggak ada. Ada yang pingin punya kekuasaan, ada yang pingin punya berhasil gitu loh. Jadi orang yang masih mengutamakan impian dan kemauan dia sendiri di atas segalanya. Ya. Dan kita di sini ngomongin tiada lain dan tiada bukan adalah masalah ego. Ya. Masalah ego, masalah tidak mau mengalah, masalah kemauan diri sendiri yang diutamakan, yang selalu ya berdealing dengan orang-orang yang ego, orang-orang yang hanya maunya dia. Nah, kamu berusaha menanggapi dia dengan sikap yang lembut, tenang ya, penuh dengan kasih sayang dan bersabar sebenarnya dengan orang ini. Tapi kamu melihat kok polanya terulang begini terus ya, setiap kali ada masalah ego terus yang dikeluarin gitu loh, sehingga di sini mulai mengalami lelah gitu ya. Kamu kuat sih gitu loh, cuman kan capek juga kalau harus ngalah terus-terusan tentang masalah ego ini. Oke. Dan di sini ada masalah komunikasi yang kurang baik. Ada masalah pola pikir yang berbeda. Pikiran dia sama pikiran kamu ada yang beda, dan kadang dia memaksakan pikirannya dia itu harus bisa kamu terima. Gitu loh. Ya. Dan di sini juga ngomongin tentang suatu tindakan-tindakan yang harusnya dia lakukan, ya, analisa yang harusnya dilakukan itu nggak dilakukan. Jadi hubungan ini itu kayak tidak adanya ketenangan dan kedamaian dalam komunikasi yang benar-benar clear, ya, karena kadang-kadang keinginan dia berubah-ubah, omongan dia juga bisa jadi nggak stabil gitu loh ya, dan komunikasi itu jadi penuh dengan kekhawatiran gitu loh. Kenapa? Karena masalah ego yang ada, ya. Jadi ini masalah karena masih lihat kiri kanan, ego juga, gitu loh ya. Dan sikap dia yang cenderung cuek. Ada apa-apa bisa cuekin kamu, sesuka-sukanya dia. Seperti gini loh, punya komitmen dan tanggung jawab, tapi seperti tidak punya komitmen dan tanggung jawab. Ya, misalnya dia statusnya adalah pasangan resmi kamu, tapi kok kamu seperti kadang-kadang nggak dianggap. Ketika dia mengambil keputusan, ketika dia mau melakukan sesuatu, kadang-kadang dia lakukan aja tanpa tanya pendapat kamu, tanpa tanya kamu mau apa enggak dan sebagainya. Dan di sini kadang-kadang dia bersikap semau-maunya dia, ya. Dan ada juga di sini yang cenderung kalau ada apa-apa itu bisa ngilang atau ghosting. Itu salah satu yang jadi kendala lainnya. Sehingga kayak gimana mau jalan komunikasi mau dimulai dari awal, kalau setiap kali ada kendala apa-apa ghosting solusinya, ya, ngindar terus ya, sehingga kamu di sini merasa kesetiaan kamu dibayar dengan harga dia menghindar, ya. Judgment, tidak adanya perubahan yang kamu harapkan, kebangkitan dan perubahan yang dijanji-janjikan itu, kabar baik itu seperti tak kunjung-kunjung datang, ya. Itu yang mungkin membuat hubungan ini jadi penuh dengan kelelahan. Perubahan yang dijanjikan, ya, masa depan yang diharap-harapkan itu tidak terjadi. Oke? Namun kenapa ternyata dia merasakan keterperikan yang tak terbantahkan, ya, yang sebenarnya dia rasakan saat ini?
Dia itu masih merasa terikat ya, banyak sama kamu. Ya, masih banyak ada keterikatan, belum bisa let go kamu, dan seperti masih kepingin ada kamu, masih ada obsesi di sana. Masih ada obsesi dan posesifnya dia ke kamu itu masih ada. Walaupun di satu sisi lain dia juga masih belum bisa lepas dari segala hal-hal negatif yang mengikat dirinya. Ya. Dan kalau surat di sini sekarang banyak yang sedang dalam periode lelah karena sekarang seperti menjalankan segala sesuatu sendiri gitu loh. Jadi dengan banyaknya beban, ya banyak yang ngerasa stres juga akhirnya. Mungkin selama ini kamu sering banyak berbagi beban sama dia, kamu bantuin dia, kamu dukung dia juga, ya. Tapi sekarang seperti dia harus menjalankan semuanya sendiri, ya. Itu jadi semakin terasa berat buat dia gitu loh. Oke. Dan ternyata ya masih keikat sama kamu. Dan masih ada sebuah perasaan yang sangat besar yang dia merasa kehilangan. Karena kalau Sora lihat sama ini, kamu jadi sosok yang banyak berusaha untuk menyenangkan dia, membuat dia bahagia, ngalah terus sama dia, gitu loh ya. Jadi kamu banyak banget membanjiri dan menghujani dia dengan cinta yang sangat banyak, gitu. Jadi sekarang seperti kehilangan sumber mata air cinta dan sayang yang paling berharga. Ternyata masih menyimpan perasaan yang mendalam ke kamu. Ternyata masih ada beban perasaan yang belum bisa dia benar-benar lepaskan. Oke. Perih yang sebenarnya perih yang tak terelakkan yang dia rasakan. Oke. Kalau surat di sini sudah banyak beban ya. Oke. Dan apa yang dia rasakan adalah tidak ada satu orang pun yang bisa membuat dia merasakan cinta yang sama. Jadi artinya gini, dari sebuah perenungan dan dari sebuah perasaan yang dia dalami, ternyata ya meskipun mencoba mencari yang lain, ternyata perasaan cinta dari kamu adalah yang terbaik, yang paling besar, yang paling sayang, yang paling banyak mau berkorban untuk dia, gitu ya. Dan di sini ada sebuah perasaan perih karena merasa bersalah, karena dia merasa, dia menyadari bahwa banyak dari dia yang telah merusak hubungan ini itu adalah kesalahan dia. Dan dia merasa seharusnya dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Bahkan kamu mungkin bisa dapat orang yang lebih baik daripada dia. Oke. Dan dia merasa bersalah karena sebelumnya kan dia pernah ghosting kamu atau silent treatment sama kamu, ya, dan gak ngomong sama kamu ketika diajak komunikasi, diem dan sebagainya, gitu loh ya. Dan sekarang dia mulai kepikiran bahwa kemarin aku ngindarin kamu, aku nggak bisa bicara sama kamu, ya. Tapi apakah kamu sekarang udah kepingin ngebuka hati kamu untuk bicara sama aku lagi sekarang? Karena surat di sini ada dari kalian yang sudah memilih untuk nggak mau ngomong sama dia ya, nggak mau kenal lagi. Dan di sini dia banyak sekali merasakan pelajaran-pelajaran hidup dari kamu, hubungan dengan kamu, dan spiritual lesson. Banyak pelajaran spiritual yang dia rasakan, termasuk pelajaran spiritual dari koneksi dia yang mendalam sama kamu. Ini yang baru bisa dia pelajari dan dia pahami. Ya. Dan di sini ada satu perasaan tersiksa karena ternyata dia tidak bisa melepaskan kamu dan dia itu sangat kepingin berada di dekat kamu. Dia menginginkan keberadaan kamu. Ya. Dan dia sendiri sebenarnya masih sering banget bingung sama perasaan dia, gitu ya. Mau coba lupain kamu kok, tapi kenapa perasaan aku malah semakin intens sama kamu. Aku aja bingung sama perasaanku sendiri. Aku bingung mana yang harus aku percaya, gitu loh. Apakah sebenarnya aku sesayang itu sama kamu? Ya. Orang ini baru bisa merasakan setelah kamu pergi. Dia mulai merasa bersalah karena ternyata dia itu yang menyabotase hubungan kalian, dia yang memutuskan, dia yang pergi dan yang menghindar, tapi dia juga yang sekarang menyesal. Ada energi penyesalan. Orang ini menginginkan kesempatan kedua. Dia menginginkan kesempatan kedua. Dia berharap kamu masih mau maafin dia. Dan dia nggak tahu kenapa, ternyata setelah kehilangan kamu hanya bisa memikirkan kamu sepanjang hari. Udah coba lupain malah kepikiran terus. Ya.
Sekarang dia merasa bahwa dia belum ada pergerakan dan memberikan kamu waktu karena dia merasa bahwa kamu mungkin juga butuh untuk sembuh dulu. Dia butuh untuk sembuh, kamu butuh untuk sembuh. Dan di sini sebenarnya dalam diamnya dia itu masih menunggu kamu. Ya. Dia masih selalu menunggu keberadaan kamu. Ya. Dan benar-benar dari tadi energi merasa bersalah dan minta maaf itu terus diulang-ulang. Jadi memang terhukum dengan perasaan bersalah ya. Gitu loh. Apa yang sebenarnya dialami? Kenapa sampai merasa terhukum perasaan bersalah? Dia merasa bahwa aku cuma bisa cari perlarian ya, oke, ke orang-orang ya. Tapi aku nggak benar-benar dapat support yang aku inginkan. Jadi akhirnya gini loh, dia merasa bahwa bukan cuma kehilangan seseorang yang cinta dia, tapi dia juga kehilangan seorang sahabat, seorang yang support ya. Kamu adalah sumber menjadi gini loh, banyak dari dia yang kamu tuh support dia dari segi kerjaan juga, keberhasilan hidup. Kamu arahin dia, mungkin ada kerjaannya yang kamu bantuin, kamu tolong, kamu arahin, dan dia merasa bahwa sekarang aku kehilangan seseorang yang sangat berarti itu. Gitu. Oke. Dan ternyata perasaan cinta dia ke kamu itu masih dalam. Masih ada perasaan cinta yang mendalam ternyata di sana. Perasaan bersalah itu besar menyelimuti. Karena dia masih cinta kamu. Ternyata dia masih jatuh cinta sama kamu, ya. Dan sekarang dari perenungan apa yang dia rasakan perih dengan jauh dari kamu, ya kamu juga ngindar dari dia, gitu loh ya. Dia merasa bahwa dia kehilangan the one. Ketika berjauhan seperti sekarang dan hubungan terputus dan sebagainya, malah merasakan bahwa kamu tuh ternyata adalah definisi dari pasangan jiwa buat dia. Dan gini loh, energi dari perasaan dia merasa sembuh ketika deket sama kamu dan ada energi koneksi penyembuhan itu terasa banget. Jadi dia merasa bahwa kayak kamu tuh orangnya banyak transformasi dia di dalam hidupnya dia gitu. Jadi kehilangan kamu membuat dia jelas kehilangan orang yang bisa mentransformasi hidup dia. Dia pingin bisa berbicara jujur dari hati ke hati lagi sama kamu. Ya, dia ingin mengungkapkan perasaan dia yang terdalam. Dan orang ini banyak banget loh yang ternyata bahkan sampai sering banget mimpiin kamu ke bawah-bawah alam mimpi atau bahkan masih menghayalkan kamu karena keadaan ini. Oke, koneksi yang sangat kuat ya. Dan ini memang sudah seperti ada jaran dari path untuk kalian saling bertemu dan berinteraksi. Kamu bantu dia atau mungkin dia bantu kamu ya, itu kan bisa vice versa, tapi artinya memang sudah jalan takdir dari semesta ini untuk kalian dipertemukan, punya sebuah pembelajaran jiwa. Oke. Sora jadi kedepannya gimana? Ya sudah jelas ya, dia akan meminta kesempatan kedua. Oke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah baik bila kalian bersama atau apakah ada akhir untuk sama-sama? Akhir dari hubungan ini bisa saja tidak begitu menyenangkan. Ya, kalau tidak ada pertikaian yang bisa diselesaikan. Oke. Tapi hubungan ini akan terus tergantung kalau tidak ada kejelasan. Artinya, hubungan ini berefek terhadap faktor finansial kamu juga dan faktor finansial dia. Di sini ada hubungan karmik juga dari hubungan koneksi dengan keuangan. Jadi, memang apabila ingin diselesaikan, harus diselesaikan benar-benar dengan pikiran yang tenang dan energi yang jelas. Ya. Jadi, jangan melepaskan, tapi sebenarnya saling masih mengamati, masih energinya ngiket, masih stalking, masih mau tahu. Karena gini loh, di sini ada dedek kayak kalian berdua tuh masih ada energi yang berjauhan tapi saling mengamati. Paham ya? Nah, ini yang sulit untuk benar-benar dilepaskan gitu ya. Dan kalau soal di sini ketemu jalan tengah itu banyak perdebatan ya kalau soal lihat di sini. Jadi apa yang mungkin bisa dilakukan adalah kalaupun tidak bersama-sama tapi paling tidak berdamailah dengan energi kalian gitu ya. Paham ya maksudnya Sora? Karena kalau soal di sini kalau mau dilanjutkan bukan nggak mungkin ya. Oke, tapi di sini masih banyak pergesekan ya. Kalau Sora lihat, jadi gini, cuma dua caranya adalah selesaikan ini
ya, atau tempuh dengan banyaknya pergesekan. Nah ini nanti akan banyak menguras mental dan tenaga sih pastinya. Oke, masih kalau mau dilanjutkan masih ada proses ya 2 atau 3 tahun lagi ya, yang mungkin seorang nggak bisa bilang bulan, itu terlalu early gitu, terlalu deket gitu. 2 atau 3 bulan lagi yang mungkin bisa ngebuat kalian 2 atau 3 tahun itu untuk kedepannya ada sesuatu pencapaian kebahagiaan. Tapi proses pergesekannya itu masih terus ada, naik turunnya masih akan terus ada. Jadi kalau kamu capek dan nggak mau menjalankannya, jangan. Tapi kalau memang mau tetap dijalanin, harus sadar akan masih banyak proses menguras emosi dan pikiran, apalagi lebih ke arah beban mental sih. Ya, walaupun mungkin ada ujung bahagia, tapi proses untuk ke sana bayar harganya sangat besar ya. Proses naik turunnya, perdebatannya itu, pergesekannya benar-benar luar biasa. Jadi pertanyakan diri kamu sendiri, kamu udah siap belum kalau harus ada pergesekan segitu banyak gitu loh ya. Pergesekan mental sih, karena menguras pikiran. Oke, komunikasi yang akan sangat mungkin perdebatan. Saudara akan ambil 3 angka ya. 3 angka di sini adalah tanggal, 5 tanggal di sini bisa berarti tanggal dia menghubungi kamu, tanggal kalian jadian, tanggal ulang tahun dia, tanggal ulang tahun kamu, tapi ini adalah tanggal mungkin akan terjadi sesuatu di antara kalian. Oke. Tapi prosesnya akan masih naik turun nih. Oke, 2 4 14 25 dan apa ini? Susah banget ngambil 31. Di antara 5 angka ini, oke? Oke, untuk astrologinya sebenarnya ini ada semua ya. Hanya didominasi oleh Capricorn. Di sini juga ada Aries, ada Cancer, Capricorn, Aries, Cancer, Gemini, oke? Yang cukup mendominasi Aquarius ya, yang cukup mendominasi, sisanya ada semua. Oke, kita akan sekarang ke alfabet. Kemarin aku punya yang ini yang baru, sebentar ya, kita akan coba lihat alfabet yang mungkin akan muncul. Oke, G kan ya, betul. G, U, T, P, I, Q, X, C, 2 lagi ya, L, dan A. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Dan untuk kalian yang mau beli gelang kupu-kupu di Sora, silahkan beli, linknya ada di bawah, untuk ketenangan jiwa dan energi positif, menambah energi karismatik dan energi cinta kasih. Untuk membuat kamu lebih menarik, auranya naik ya. 165.000 aja, linknya ada di bawah ya. Untuk yang sudah beli dan pakai, boleh silahkan kasih testimonial di bawah. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sarah. I love you as always. Bye bye.